Halo, nama saya Harin, saya dari Atelier Riri. Saya akan membahas dan menceritakan mengenai materi yang sedang kami buat, yaitu tentang ESOP. Dan kebetulan apa yang akan saya bahas di materi tentang ESOP ini adalah mengenai public transport. Dan apa sih yang akan saya lakukan di public transport ini? Nanti akan saya ceritakan lebih lanjut, oke? Kita tunggu dan perhatikan saja. Oke, untuk materinya yang akan saya bahas di materi tentang ESOP di public transport ini, yang pertama akan saya bahas adalah mengenai background-nya terlebih dahulu. Untuk background-nya sendiri, pasti yang akan menjadi pertanyaan adalah kenapa sih public transport itu yang saya pilih untuk kita desain di sini dan kita carikan solusinya di tentang ESOP ini. Yang pertama itu adalah saya melihat bahwa di public transport ini merupakan sarana yang sangat crowded atau padat, dan terlebih kita sering melihat kalau di sarana public transport ini jarang atau sulit sekali dilakukan social distancing itu sendiri gitu. Dan yang kedua, di public transport ini cenderung lebih banyak indoor gitu. Kita lihat di halte busway, kita lihat juga di halte MRT yang mungkin di underground dan sebagainya, lebih banyak tempatnya akan tertutup gitu. Kemudian yang ketiga, yang jelas mempunyai sirkulasi udara yang bisa dibilang cukup buruk gitu. Karena tertutup tadi dan juga padat, otomatis pergerakan udara di area public transport ini bisa jadi akan dirasa kurang baik. Dan yang terakhir adalah karena banyaknya orang yang menggunakan fasilitas public transport ini, maka bisa dibilang akan banyak sekali orang-orang yang cenderung akan menyentuh permukaan-permukaan yang ada di fasilitas public transport ini sendiri. Oleh karena itu, permukaan-permukaan tersebut cenderung menjadi tempat yang sangat rentan untuk dihinggapi oleh virus COVID ini sendiri. Jadi dari keempat hal tadi yang bisa diambil kesimpulannya adalah bahwa area fasilitas public transport ini bisa dibilang cukup high risk dalam contamination-nya ke COVID gitu. Jadi kira-kira berdasarkan latar belakang yang seperti itu, saya akan mencoba menceritakan lebih detail lagi apa sih yang akan saya kembangkan di fasilitas public transport ini sendiri. Oke. Yang akan saya ceritakan pertama adalah mengenai disinfektan. Apa sih sebetulnya disinfektan itu? Jadi disinfektan itu adalah sebetulnya cairan liquid atau cairan cair yang fungsinya adalah untuk menghancurkan bakteri-bakteri dan virus-virus yang ada pada permukaan-permukaan yang ada di sekitar kita. Jadi dari disinfektan ini sendiri, saya berpikir ini adalah sebuah cairan yang bisa sangat bermanfaat untuk mencegah penyebaran dari COVID-19 ini sendiri gitu. Tapi kita tahu sendiri bahwa sebetulnya cairan disinfektan ini sendiri banyak yang mengatakan bahwa cairan ini sebetulnya tidak aman untuk manusia, karena beberapa cairan-cairan ini sendiri sebetulnya memiliki campuran-campuran bahan kimia yang bisa dibilang tidak baik untuk kulit, untuk mata, dan untuk pernapasan. Maka di beberapa banyak negara-negara berkembang melarang untuk menjadikan si disinfektan ini sendiri sebagai cairan untuk mensanitasi manusia. Jadi hanya untuk disarankan ke benda-benda yang memang tidak ada hubungannya atau tidak sedang digunakan oleh si manusia itu sendiri gitu. Tapi di sini saya mencoba mencari solusi lain yang sebetulnya lebih aman untuk si manusianya itu sendiri gitu. Nah, ditemukan sebuah cairan baru yang bisa dibilang ini cairan yang cukup aman dan bisa jadi alternatif yang sangat baik untuk cairan disinfektan yang diberi nama electrolyzed water. Sebetulnya apa sih electrolyzed water ini gitu kan? Jadi si electrolyzed water ini adalah sebetulnya cairan yang terdiri komposisinya dari garam, kemudian air, dan kemudian listrik. Jadi ketiga hal ini akan disatukan di dalam suatu tempat, diproses, dan kemudian menjadi cairan yang diberi nama electrolyzed water ini sendiri gitu. Karena cairan ini tidak ada bahan kimianya sama sekali, maka cairan ini bisa dibilang cairan yang
cukup aman. Dan menurut fakta-fakta dan survei dari beberapa peneliti mengenai cairan ini, bahwa cairan ini sukses membunuh hampir 99,9% dari virus dan bakteri yang ada di sekitar kita, terutama virus yang saat ini sedang melanda, yaitu COVID-19. Akhirnya cairan ini saya rasa bisa menjadi cairan yang kita pilih dan menjadi alternatif yang cukup baik untuk nantinya dikembangkan di dalam desain yang akan saya kembangkan di fasilitas publik ini sendiri. Oke, untuk cairan ini sendiri sebenarnya tahun 2009 dari Sanyo Jepang, Sanyo Teknologi sebetulnya sudah mengembangkan cairan ini. Karena sebelumnya virus COVID-19 ini sudah ada ya sebelumnya, tapi dengan gen yang berbeda, yaitu SARS dan MERS yang memang sudah berkembang di waktu yang lebih dulu. Dan dikarenakan itu beberapa perusahaan-perusahaan dan juga peneliti sudah mengembangkan cairan electrolyte water ini sendiri gitu. Dan tahun 2009 Sanyo sudah mengembangkan dan mencoba membuktikan kalau cairan itu sangat efektif 99% untuk membunuh virus dari SARS, MERS ataupun COVID yang ada saat ini, dan juga virus-virus dan bakteri lainnya gitu. Oke, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai material. Jadi selain cairan disinfektan tadi, material juga sangat berhubungan erat dengan apa yang akan saya desain di sini, dan juga sangat berhubungan erat dengan orang-orang nantinya yang akan menggunakan fasilitas ini sendiri. Nah, di sini material yang akan saya pilih yaitu adalah koper atau bisa dibilang tembaga. Mengapa tembaga? Kita tahu sendiri di berita-berita yang ada saat ini dan juga penelitian-penelitian yang sudah ada dari lama gitu ya, bahwa tembaga ini itu adalah sebuah elemen yang sangat berguna gitu, terutama untuk COVID ini sendiri, karena setelah diteliti si tembaga ini adalah material yang cukup baik gitu ya, sebagai material yang antimikrobial. Jadi dia adalah sebuah material yang ketika kita gunakan gitu ya dimanapun itu, dia cenderung karena ada kandungan dia sifatnya konduktor terhadap panas dan listrik gitu ya. Jadi bakteri ataupun virus yang berada di permukaan dari tembaga ini sendiri bisa dibilang tidak akan bertahan hidup untuk waktu yang cukup lama gitu. Jadi menurut penelitian di sini, kalau material tembaga itu mempunyai waktu gitu ya, waktu renggang terhadap virus atau bakteri yang hinggap di permukaannya itu kurang lebih 4 jam saja. Dan sangat jauh berbeda ketika kita bandingkan dengan material-material lainnya seperti kertas, baju, kayu, dan lainnya yang bisa bahkan virus atau bakteri itu bertahan di situ selama 24 sampai 7 hari gitu. Jadi bisa dibilang koper ini dengan rentan waktu yang 4 jam saja secara otomatis gitu ya, virus akan terkendali dan akan mati di permukaan itu. Apalagi kalau permukaan dari tembaga ini sendiri dibersihkan gitu, langsung dibersihkan. Bisa jadi untuk rentan waktunya si bakteri dan virus ini yang hinggap di situ bisa jadi lebih cepat lagi gitu. Dan menurut beberapa artikel-artikel juga, material tembaga ini sendiri sudah sering digunakan dan dikenal fungsinya bahkan dari zaman ancient atau zaman prasejarah ya gitu. Dari manusia-manusia awal dulu sudah mulai mengembangkan material tembaga ini menjadi sebuah material alternatif yang sangat berguna gitu. Dan beberapa studi juga sudah mulai mengembangkan material ini sendiri untuk berbagai fungsi gitu. Jadi apalagi yang berhubungan saat ini dengan COVID-19. Jadi mulai banyak digunakan material tembaga ini untuk digunakan di fasilitas-fasilitas publik yang cenderung akan banyak disentuh oleh penggunanya, supaya tadi itu sendiri virus dan bakteri tidak lama hidup di permukaan itu, dan orang pun yang menggunakan fasilitas ini akan cenderung lebih aman dan terhindar dari virus dan bakteri ini sendiri. Oke, di sini juga terlihat grafik yang membandingkan beberapa material-material untuk
jangka waktu virus dan bakteri itu hinggap di atas permukaannya. Oke, yang selanjutnya akan saya bahas nih sebenarnya mengenai bagaimana sih sebetulnya cara kita men-prevent atau kita mengelak ya dari si virus ini sebetulnya gitu. Jadi sebenarnya kita tahu sendiri kan kalau standar-standar protokol yang ada gitu dari pemerintah dan dari manapun gitu sudah mencantumkan atau menyebutkan beberapa protokol-protokol utama yang harus dilakukan sebetulnya sama manusia gitu dalam kesehariannya. Kita tahu sendiri yang pertama yaitu kita kalau bisa di rumah, diam di rumah saja kalau kita merasa kurang enak badan atau sakit. Kemudian hindari kontak fisik dengan orang-orang yang sakit. Yang ketiga adalah kita memiliki waktu tidur dan waktu makan yang cukup gitu ya. Kemudian yang keempat, kita harus sering banget cuci tangan kalau bisa dengan sabun gitu ya selama 20 detik dengan disiram oleh air bersih. Kemudian yang keempat adalah ini yang paling harus dilakukan banget ya untuk terutama untuk orang-orang yang sebenarnya senang banget gitu ya berpergian atau masih beraktivitas setiap harinya, yaitu jangan lupa menggunakan masker. Yang kelima adalah coba menghindari untuk menyentuh wajah, terutama bagian mata, hidung, kemudian telinga gitu, karena area-area itu adalah area-area yang sangat rentan sekali virus masuk ke dalam tubuh kita gitu. Jadi kita harus menjauhkan tangan kita sebisa mungkin dari wajah kita gitu. Yang terakhir, yang keenam adalah jangan lupa kita menutup mulut gitu ya. Apalagi kalau kita sudah pakai masker sebetulnya sudah sangat baik ketika kita akan merasakan bersin atau batuk gitu, karena cenderung droplets yang keluar dari kita bersin dan batuk akan sangat berpengaruh untuk orang-orang yang berada di sekitar kita, apalagi ternyata kita misalkan adalah orang yang mempunyai virus ini, membawa virus ini. Kemudian yang ketujuh, dan ini adalah yang akan saya bawa dan kembangkan di desain ini, adalah cairan disinfektan. Kalau bisa cairan disinfektan ini kita gunakan untuk menyemprot barang-barang yang ada di rumah kita atau barang-barang yang setelah kita gunakan gitu ya, kemudian kita sampai rumah kita semprot dulu supaya barang itu semua bersih dari bakteri-bakteri atau virus yang berada di luar. Dan juga si cairan disinfektan ini juga nantinya akan bisa berguna untuk manusianya sendiri gitu, tapi dengan syarat adalah menggunakan cairan yang aman. Yang terakhir adalah kalau bisa kita menghubungi fasilitas kesehatan ketika kita merasa kurang enak badan. Jadi protokol-protokol standar ini sebetulnya yang banyak digunakan dan dipakai ya di banyak tempat gitu. Dan kalau bisa harus diikutin gitu supaya kita tetap terjaga dan terhindari dari si virus COVID-19 ini. Kemudian jangan lupa juga ada yang saat ini kita tahu ya gitu. Ini dari beberapa sumber di internet juga. Ini ada yang namanya VDJ, bisa dibilang itu singkatannya adalah ventilasi, durasi, dan jarak. Jadi tiga hal ini adalah tiga hal yang sangat krusial yang harus dilakukan oleh setiap orang saat mereka beraktivitas atau mereka berada dimanapun ya gitu. Jadi yang pertama adalah ventilasi. Ventilasi ini sangat dibutuhkan sekali sehingga ruangan yang digunakan oleh si manusia ini mempunyai sirkulasi udara natural yang cukup baik, karena virus atau bakteri akan sangat menyukai dan berkembang di area ruangan yang tertutup dan tidak memiliki pengudaraan natural yang cukup bagus. Kemudian durasi, hindari bertemu atau melakukan komunikasi yang cukup lama dengan orang-orang dalam jumlah yang cukup banyak, karena durasi ini sendiri sangat penting. Bisa dibilang beberapa menyarankan kalau kita bertemu seseorang cukup hanya dalam waktu 15-20 menit saja, terutama untuk berkumpul dengan jumlah orang yang cukup banyak. Nah, yang terakhir nih jangan lupa jarak. Kita tahu sendiri ada yang namanya social distancing. Jadi di sini adalah jarak itu sangat penting banget, karena jarak antara satu orang dengan orang lain dimanapun ya, saat kita berjalan di fasilitas publik, saat kita duduk di restoran, saat kita bekerja di kantor, itu minimal ada 1-2 meter jarak dari orang di sebelahnya. Jadi dari kita menerapkan protokol ventilasi, durasi, dan jarak ini,
ya semoga kita akan dilindungi dan dijauhkan dari bakteri-bakteri dan virus yang mengancam di sekitar kita. Oke, mungkin selanjutnya ada beberapa referensi yang bisa dilihat di sini. Jadi referensi-referensi ini adalah sebenarnya telah dibuat dan dirancang di negara-negara lain yang memang sudah lebih dulu ya merancang fasilitas-fasilitas ini. Dan fasilitas-fasilitas ini adalah sebetulnya fasilitas disinfektan chamber. Nah, disinfektan chamber inilah yang saya akan coba desain dan kembangkan lebih lanjut lagi supaya menjadi sebuah fasilitas yang akan sangat berguna dan juga efisien dan juga compact untuk digunakan di area publik. Ini di beberapa pusat perbelanjaan seperti Carrefour yang ada di luar negeri itu juga sudah menempatkan disinfektan chamber ini di depan supermarketnya. Jadi setiap orang yang akan masuk untuk berbelanja mereka harus melewati ini dulu. Di dalam situ mereka akan disemprot disinfektan, mereka akan dicek suhu tubuhnya, lalu kemudian mereka diperbolehkan untuk masuk ke dalam swalayan ini sendiri untuk melakukan aktivitas belanja. Oke, ini yang selanjutnya bisa dibilang ini yang terakhir dan ini sebetulnya yang paling menarik ya gitu. Jadi yang terakhir ini akan saya bahas adalah mengenai desain ini sendiri dari si disinfektan chamber yang akan saya rancang. Nah, jadi yang saya inginkan di disinfektan chamber ini adalah sebetulnya yang pertama mengembangkan si sistemnya itu sendiri. Kenapa sistem itu harus dikembangkan? Karena si sistem ini yang akan menjadi salah satu hal utama yang akan membangun si disinfektan chamber ini sendiri gitu. Dan sistem itu sendiri bisa banyak hal ya di sini yang akan saya coba kembangkan. Jadi selain si sistem dari mekanisme disinfektan spray-nya sendiri atau cairannya itu sendiri, kemudian sistem dari modularnya sendiri yang akan membangun si bangunan disinfektan chamber ini sendiri, yang semua sistemnya itu akan diintegrasikan dengan desainnya ini sendiri gitu. Jadi yang ingin dicapai di sini adalah sebetulnya mencoba memperlihatkan sebuah desain disinfektan chamber yang compact, efisien, tapi tetap menarik untuk dilihat gitu. Supaya disinfektan chamber ini ketika kita letakkan di berbagai tempat yang lokasinya itu bisa dibilang adalah fasilitas publik, tetap menjadi sesuatu bangunan yang mempunyai wujud yang menarik gitu. Jadi jangan sampai si bangunan ini mempunyai wujud atau desain yang biasa-biasa aja gitu kan. Karena dengan desain yang menarik pun itu juga akan mengajak orang untuk bisa menggunakan si disinfektan chamber ini sendiri. Dan orang akan penasaran, desainnya bagus gitu. Orang akan cenderung tertarik gitu untuk menggunakan si disinfektan chamber ini sendiri. Dan dari sistem dan desainnya itu sendiri yang mencoba saya kembangkan adalah desainnya harus dapat mudah beradaptasi. Yang tadi itu sendiri, mudah beradaptasinya adalah ketika ini diletakkan dimanapun bisa difungsikan maksimal, dan secara desain pun ini bisa dikembangkan menjadi beberapa ukuran yang sesuai dengan spesifikasi tempat masing-masing yang memang membutuhkan untuk diletakkan di si disinfektan chamber ini sendiri. Nah, untuk denahnya sendiri yang sebetulnya menjadi hal utama yang akan diletakkan disinfektan chamber ini sendiri yang saya pilih adalah public transport halte busway. Di sini akan coba saya letakkan si disinfektan chambernya ini sendiri di dalam sebuah standar desain halte busway yang ada di kota Jakarta. Gitu. Dan modulnya ini sudah dirancang dengan ukuran yang pas untuk lebar dan panjang yang ada di dalam halte busway ini sendiri. Dan di manakah sebetulnya letak modul ini, disinfektan chamber ini diletakkan? Dia akan diletakkan di area yang paling akhir dekat area tunggu sebelum orang-orang masuk atau keluar dari dalam busway. Karena sebelum disinfektan chamber ini sendiri, orang harus melalui beberapa tahap. Yang pertama tentunya tahap mencuci tangan dengan hand sanitizer, kemudian orang akan membeli tiket di loket gitu, ataupun orang yang sudah memiliki tiket elektronik bisa men-tap kartunya di
alat yang sudah disediakan, baru setelah dia tap, dia sudah bayar, dia bisa masuk ke dalam disinfektan chamber ini sendiri. Dia akan disanitasi dengan bersih di situ. Kemudian dia sudah bersih, dia akan bisa menunggu busway-nya, dan menunggu busway-nya ini juga diberi jarak supaya protokol ventilasi, durasi, dan jarak juga tetap diberlakukan di sini. Kemudian baru diperbolehkan untuk masuk ke dalam busway. Untuk orang-orang yang memang sudah melakukan pembayaran tapi kemudian saat dia masuk ke dalam chamber disinfektan ini dia tidak lolos, atau misalkan dia ternyata sedang batuk, sedang sakit, atau ternyata dicek oleh temperatur dia sedang demam, maka protokolnya dia harus dikeluarkan kembali dan tidak boleh masuk ke dalam transportasi publik itu sendiri, karena yang ditakutkan akan membahayakan orang yang lainnya yang ada di sekitarnya. Untuk protokol orang yang turun dari busway juga sama. Ketika dia turun dari busway, dia akan langsung masuk ke dalam disinfektan chamber ini untuk disanitasi, baru kemudian dia akan keluar dari halte ini sendiri dan bisa menuju tempat yang lainnya. Jadi si disinfektan chamber ini akan diposisikan di area terdalam dan bisa diletakkan di manapun halte busway yang memang membutuhkan dan telah menyediakan space yang ada untuk si disinfektan chamber ini sendiri. Sebenarnya space juga tidak perlu disediakan, jadi dengan space yang ada, bangunan disinfektan chamber ini mencoba bisa beradaptasi dan diletakkan menyesuaikan ukuran atau area space yang memang ada. Kemudian ini adalah prosesnya. Proses ketika orang datang masuk ke dalam halte, kemudian dia menuju loket, kemudian dia tapping, dan yang terakhir adalah dia masuk ke disinfektan chambernya. Dan di sini akan diperlihatkan adalah proses dari penyemprotan cairan disinfektan sendiri. Jadi ketika orang masuk, di situ akan ada beberapa sumber-sumber yang mengeluarkan cairan disinfektan ini sendiri, dan cairan yang dikeluarkan akan seperti kabut, jadi mist. Dia sifatnya sangat-sangat halus dan tidak seperti air yang disiram, jadi dia hanya seperti kabut yang akan menutupi seluruh permukaan yang ada dari kepala sampai kaki kita, baru kita bisa lewat dan jalan masuk ke ruang tunggu dan kemudian kita masuk ke dalam bis. Kemudian di sini ada diagram aksonometriknya yang mencoba memperlihatkan posisi dari si disinfektan chamber ini sendiri di dalam sebuah halte. Jadi haltenya ini sendiri sebenarnya sudah terbangun oleh material-material standar yang udah ada ya dari Transjakarta sendiri gitu. Nanti di situ ada atapnya, kemudian di situ ada ceiling atau plafonnya, kemudian di situ ada area loket, area untuk tapping, dan kemudian si disinfektan chamber itu akan berada di situ. Nah, ini adalah selanjutnya mengenai materialnya sendiri dan sistemnya. Di sini saya coba bedah ya. Jadi saya coba break si disinfektan chamber ini. Kalau kita lihat sekilas bentuknya memang seperti kotak atau persegi, tapi sebetulnya yang akan menjadi pertanyaan adalah sebetulnya apa sih yang menjadi komponen utama pembangun dari disinfektan chambernya ini sendiri. Jadi di sini saya coba berangkat dari sebuah sistem modular. Jadi material struktur utamanya adalah menggunakan material baja ringan dari mulai lantai, dinding, kemudian atap. Kemudian untuk pelapisnya luarnya sendiri, saya akan menggunakan yang telah tadi saya jelaskan sebelumnya adalah material tembaga. Jadi si panel tembaga ini akan saya letakkan sebagai material pembungkus utama. Gitu. Selain kenapa dia diletakkan di bagian terluar, karena dia akan terlihat secara visual oleh orang-orang yang menggunakan, dan cenderung dia juga akan banyak bersentuhan dengan tangan-tangan atau orang-orang yang akan lewat. Jadi dengan menggunakan tembaga ini, yang kita harapkan adalah si virus atau bakteri itu sendiri tidak bertahan lama di permukaan ini. Dan untuk beberapa material tambahannya lagi, sebetulnya di sini ada material yang diletakkan di bagian tengah itu menggunakan material yang semi transparan. Di sini saya mencoba menggunakan material seperti polikarbonat yang sifatnya tidak keras
tapi transparan dan bisa melihat dari satu sisi ke sisi lainnya. Jadi ini untuk material pembatas antara area-area akses ketika orang masuk ke dalam cairan disinfektan, ke bangunan disinfektannya ini sendiri sebelum masuk ke ruang tunggu. Kemudian untuk bagian dari atas bangunan disinfektan chambernya ini sendiri sebetulnya adalah untuk meletakkan si tangki yang berisi cairan disinfektannya ini sendiri. Jadi untuk tangki dan semuanya akan diletakkan di atas, tapi tetap mudah dan terjangkau ketika harus ada maintenance atau pergantian ulang cairan. Nanti dari tangki itu sendiri, di situ ada pompa yang menyalurkan seluruh cairannya ini ke pipa-pipa dan ke sumber-sumber yang memang mengeluarkan cairan disinfektan ini sendiri. Dan cairan disinfektan ini sendiri akan keluar secara otomatis karena di sini mencoba juga menggunakan sistem sensor. Jadi ketika orang masuk ke dalam disinfektan chamber ini sendiri, otomatis disinfektan spraynya akan bekerja dan mulai menyemprot orang yang masuk ke dalam disinfektan chamber ini sendiri. Dan kemudian selanjutnya adalah mengenai design possibilities. Jadi di sini mungkin yang digunakan sebagai contoh adalah bangunan halte shelter busway ya. Tapi sebetulnya yang tadi saya bilang, kalau disinfektan chamber ini tidak menutup kemungkinan untuk bisa dipergunakan di tempat-tempat atau area lain yang sifatnya publik gitu. Jadi dengan sistem modular itu sendiri kita dapat menyederhanakan disinfektan chamber ini sendiri ataupun justru menambah lebih banyak lagi panjangnya atau akses-akses untuk cairan bangunan cairan disinfektan ini sendiri. Di sini yang coba saya beri contoh dimulai dari satu modul. Jadi satu modul ini sebenarnya hanya untuk akses satu orang, itu lebarnya kurang lebih hanya sekitar 1 meter. Kemudian bisa dikembangkan lagi menjadi 2 modul dan bisa dikembangkan lagi menjadi 3, 4, 5 dan seterusnya. Tapi yang coba diletakkan dan sesuai dengan halte busway ini sendiri adalah modul yang 5 meter karena lebarnya kurang lebih akan sekitar 5 meter tersebut. Kemudian untuk implementasinya ini sendiri, ini yang saya bilang tadi, kita bisa coba letakkan si bangunan disinfektan chamber ini di sekolahan, tapi mungkin di sekolahan ini membutuhkan hanya satu modul, tapi bisa juga dikembangkan menjadi 2 atau 3 modul menyesuaikan dengan situasinya dan juga kepadatannya untuk orang yang akan menggunakan area publik itu sendiri. Dan bisa kita letakkan juga di perkantoran, kita bisa letakkan juga di mall, kita bisa letakkan juga di supermarket. Jadi dengan inilah sebetulnya desain disinfektan chamber ini mencoba bisa beradaptasi dengan baik di tempat-tempat yang memang membutuhkan disinfektan chamber ini sendiri. Kemudian selanjutnya ini adalah visualisasi dari disinfektan chamber ini ketika diletakkan di dalam halte busway. Ini adalah aksonometriknya. Kemudian ini aksonometrik yang lebih dekatnya lagi, kita bisa melihat. Kemudian ini perspektifnya. Jadi nanti di situ juga akan terlihat kita bisa gunakan lampu-lampu tambahan sebagai penerangan dan juga untuk meningkatkan kualitas dari desain disinfektan chamber ini sendiri, dan juga bisa diletakkan logo-logo di panelnya yang bagian depan yang menggunakan tembaga sesuai dengan areanya masing-masing. Misalnya di halte Transjakarta kita bisa letakkan logo Transjakarta, kita letakkan di pusat perbelanjaan seperti Carrefour, maka Carrefour bisa meletakkan logonya juga di sini gitu. Jadi di sini bisa beradaptasi sesuai dengan tempatnya masing-masing. Ini yang terakhir adalah perspektifnya ketika kita masuk dari luar, mungkin dari jembatan penyeberangan atau kita dari jalan, dari trotoar pedestrian yang ada di pinggiran, kemudian mau masuk ke halte Transjakarta, kurang lebih akan terlihat visualisasinya seperti ini. Jadi masuk, kita akan tap kartu, kemudian ke loket, kemudian kita akan masuk ke disinfektan chamber. Ini ketika dilihat dari dekat, jadi ini adalah loketnya, kemudian kita akan tapping, setelah itu kemudian kita akan masuk ke disinfektan chamber, baru kita ke area tunggu. Dan ini yang terakhir adalah perspektif yang dari arah ketika kita sedang turun dari busway ini sendiri, langsung ketemu
area tunggu dan akan langsung masuk ke dalam disinfektan chambernya itu sendiri. Mungkin sekian dari saya. Semoga dengan desain ini saya harapkan dapat membantu dan memfasilitasi area publik ya, agar penggunanya dapat selalu bersih, sehat, dan terhindar dari segala jenis penyakit yang ada di sekitar kita. Dengan ini saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga bermanfaat untuk esok dari Tentang Esok. Sampai jumpa.